Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almendari Sandi Priyatama. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika di Universitas Bhayangkara, Surabaya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas keempat dari mata kuliah Retrieval Information System. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang klasifikasi dokumen dengan naive Bayes. Apa itu klasifikasi dokumen dengan naive Bayes? Klasifikasi naive Bayes adalah pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Tahap klasifikasi naive Bayes menggunakan data training dan juga data testing. Untuk selengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Untuk melakukan klasifikasi naive Bayes, pertama-tama kita harus melakukan yang namanya klasifikasi dokumen terlebih dahulu. Di sini, saya memiliki 4 dokumen. Lalu kemudian saya menggabungkannya dengan dokumen dari teman saya yang bernama Aga Bagus Firmansyah. Dokumen yang dia memiliki topik bernama jaringan komputer, sedangkan milik saya adalah tentang kongguan. Jadi, awalnya kita harus mencari term frekuensi dari dokumen 1-4 milik saya terlebih dahulu. Di sini sudah saya hitung term frekuensi dari masing-masing token dari dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan dokumen 4. Kita langsung skip saja. Di sini juga kemudian setelah topik dokumen saya dari 1-4 yang memiliki topik kongguan itu dicari term frekuensinya, giliran sekarang dokumen milik teman saya tersebut yang memiliki topik jaringan komputer untuk dicari term frekuensinya dari dokumen 1 sampai dokumen 4. Ini kita bisa lihat sudah dicari semuanya oleh dia. Di sini sudah dicari semuanya term frekuensinya dari dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan dokumen 4. Kita bisa lihat di sini. Kemudian setelah itu kita harus mencari dokumen tambahan masing-masing satu untuk setiap topik. Jadi saya mencari satu dokumen tambahan dengan topik kongguan, lalu teman saya mencari satu dokumen lagi dengan topik jaringan komputer agar mendapatkan dua data yang mana bisa dibandingkan nantinya. Di sini dokumen dengan topik kongguan seperti ini. Kemudian dokumen ini kita lakukan proses vocabulary yang mana kita mencari hasil stemmingnya. Kita langsung lanjutkan saja. Selain saya, kemudian ada juga teman saya yang mencari dokumen untuk di stemming. Di sini dokumen dengan topik jaringan komputer dilakukan juga proses vocabulary untuk mencari hasil stemmingnya atau mencari kata dasar yang paling mendasar untuk dimasukkan ke dalam tabel ini. Kita langsung skip saja. Kemudian kata overlap dari topik kongguan dan jaringan komputer yang saya dapatkan adalah Amerika, cipta, desain, distribusi, grup, istilah, kembang, kenal, sedia, dan tamu. Selanjutnya yaitu klasifikasi dokumen. Di sini kita memiliki kode C1 dan C2, yang mana kode C1 untuk topik kongguan, C2 untuk topik jaringan komputer. Untuk dokumen 1-4 adalah dokumen dari saya yang memiliki topik kongguan. Kita masukkan token dan juga term frekuensi dari masing-masing dokumen. Lalu untuk yang berwarna merah ini adalah dokumen dari teman saya yang memiliki topik jaringan komputer. Dimasukkan juga token dan juga term frekuensinya dari dokumen 1-4. Namun di sini kita beri nama dokumen 5 sampai dokumen 8. Kemudian untuk masing-masing dokumen tambahan tadi kita beri nama dokumen ke-9 untuk dokumen yang memiliki topik kongguan, lalu dokumen ke-10 untuk dokumen yang memiliki topik jaringan komputer. Prosesnya sama, kita cari tokennya, kita ambil tokennya, kita cari term frekuensinya, lalu kita masukkan ke dalam tabel ini. Seperti itu. Kita scroll. Di sini kita bisa melihat C1, 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 C1 dari berarti 4 dokumen ini adalah memiliki kelas atau topik kongguan. Lalu yang ini C2, 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 C2 memiliki
topik atau kelas jaringan komputer. Di bawah sini kita beri tanda tanya karena kita tidak tahu sebenarnya dua dokumen ini itu lebih condong ke kelas yang mana. Untuk itu kita menggunakan klasifikasi naive Bayes ini untuk mencari tahu. Proses yang pertama yaitu prior probabilities. Di sini P C1 sama dengan jumlah dokumen C1 slash jumlah seluruh dokumen pada data training. Kita memiliki total 8 dokumen, tapi kita memiliki 4 dokumen yang memiliki topik kongguan, jadi 4/8. Lalu untuk P C2 rumusnya sama, jumlah dokumen C2 yaitu jumlah dokumen dengan topik jaringan komputer slash jumlah seluruh dokumen pada data training, yang mana jumlahnya sama, 4/8. Lalu untuk penyebutnya C1 atau yang dokumen dengan topik kongguan, rumusnya untuk mencari penyebutnya adalah jumlah seluruh term frekuensi pada dokumen C1 ditambah jumlah kata pada data training. Term frekuensi pada dokumen dengan topik kongguan jika dijumlahkan total term frekuensinya adalah 917. Kemudian ditambahkan dengan jumlah kata data training. Jadi walaupun katanya memiliki term frekuensi lebih dari 1, misalnya 2, tetap dihitung 1. Maka jumlah kata data training adalah 537, yang mana totalnya adalah 1454. Hal ini berlaku juga untuk C2, yaitu dokumen dengan topik jaringan komputer. Jumlah seluruh term frekuensi pada dokumen C2 ditambah dengan jumlah kata pada data training. Di sini seluruh term frekuensinya pada dokumen C2 berjumlah 304, kemudian ditambah dengan penyebutnya 537 sama dengan 841. Ini jumlah kata pada data training sudah mencakup dokumen 1 sampai dengan dokumen 8. Kemudian ada conditional probabilities, yang mana kita mencari probabilities dari dokumen 1 terhadap C1 atau topik kongguan dengan C2 atau topik jaringan komputer. Untuk melakukan conditional probabilities pada dokumen 9, di sini caranya adalah P atau priority token. Jadi tokennya dari C1, mencarinya adalah TF token dari C1 ditambah dengan 1, kemudian dibagi dengan penyebutnya. Untuk lebih jelasnya kita buka di sini untuk melihat. Nah, ini dia. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Ini penyebut C1 tadi adalah 1454, kemudian penyebut C2-nya adalah 841. Untuk klasifikasi untuk C1, kita lihat di sini, kita klik, kemudian kita tekan ini. Di sini bisa kita lihat D5, yaitu yang biru ini, yaitu TF dari C1 ditambahkan dengan 1, yang mana ini 1 ini adalah dari rumus untuk smoothing atau pembulatnya. Lalu setelah itu dibagi dengan penyebut dari C1. Maka hasilnya adalah 0,0013755516. Hal ini berlaku untuk semuanya sampai bawah. Sampai sini kita lihat bahwa rumusnya masih sama. Lalu kita juga mencari priority, kita juga mencari nilainya pada C2. Jadi dokumen kongguan ini kita bandingkan atau kita klasifikasi pada C1 maupun C2. Begitupun juga nanti dengan dokumen yang ke-10. Di sini kita lihat F1 plus G5, kita lihat di sini adalah rumusnya sama, hanya sekarang untuk selanjutnya kita memakai yang C2, yaitu kita membandingkannya dengan yang jaringan komputer dengan seperti ini hasilnya.
ke bawah juga sama, sampai bawah akan sama seperti itu. Kita lihat di sini masih sama. Setelah itu kita kembali ke Word. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan klasifikasi dokumen 10 terhadap C1 dan juga C2. Rumusnya sama, kita lihat di Excel. Di sini kita lihat perhitungan D dokumen 10 ke C1 dan C2. Di sini rumusnya sama, yang mana kita mencari dengan cara term frekuensi dari token C1 ditambah dengan 1 yang mana adalah rumusnya tadi, kemudian dibagi dengan penyebut dari C1-nya. Jadi di sini yang kita pakai sekarang adalah dokumen yang ke-10 yang mempunyai topik jaringan komputer. Rumusnya masih sama seperti dokumen 9, kita lakukan hingga ke bawah. Seperti ini, rumusnya masih sama. 0 ditambah 1 dibagi dengan 1454. Lalu kemudian setelah C1 kita melakukannya juga pada C2. Rumusnya seperti ini. 2 ditambah 1 dibagi dengan 841. Kita juga lakukan sampai bawah. Seperti itu. Scroll lagi. Lalu setelah kita melakukan klasifikasi dokumen seperti tadi untuk mencari priority-nya atau conditional probabilities-nya, kita melakukan posterior probabilities. Di sini kita menggunakan semua probabilities yang tadi, yang mana prior probabilities kita masukkan, lalu conditional probabilities kita juga masukkan untuk mencari posterior probabilities. Untuk prior probabilities, kita untuk dokumen 9 dulu kita proses. Prior probabilities yang mana adalah P dalam kurung C1 kita lakukan terhadap C1 terlebih dahulu, memiliki 4 dengan 8. Kemudian ini adalah nilai logaritmanya. Selesai, dari situ kita langsung ke conditional probabilities. Mungkin kita lihat dahulu yang di Excel bagaimana posterior probabilities. Di sini kita bisa lihat bahwa 4 ini adalah jumlah dokumen C1, kemudian 8 ini adalah total dokumen gabungan antara C1 dan juga C2. Lalu kita klik ini adalah nilai dari logaritma E3 yang mana 4 dibagi 8. Jadi 4 dibagi 8 dicari logaritmanya maka ketemu seperti ini. Lalu untuk P token C1 kita masukkan di sini. Token untuk dokumen di topik kongguan kita masukkan juga di sini. Jika sudah kita masukkan token dan juga probabilitiesnya, kita cari logaritma dari probability token pada C1. Caranya bagaimana? Kita tinggal mencari logaritmanya seperti ini. Jadi jika memakai Excel maka rumusnya seperti ini, sama dengan log E6. Kemudian ini sampai bawah, kita buat sampai bawah. Selesai. Lalu di sini kita lihat ada posterior probabilities, rumus penjumlahan log. Maksudnya bagaimana? Ini adalah total dari semua logaritma yang ada pada klasifikasi dokumen untuk mencari posterior probabilities. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini rumusnya. Ada dua warna yang berbeda. Jadi, dua warna yang berbeda ini dihasilkan dari G3, yaitu logaritma dari dokumen. Dari PC1, kita cari logaritmanya. Kemudian kita jumlahkan dengan logaritma masing-masing token yang ada di C1. Kita jumlahkan, maka hasilnya adalah minus 651,32,07505. Jadi kita tulis di sini. Sudah selesai. Sekarang kita lanjut
klasifikasi dokumen 9 terhadap dokumen C2. Sekarang kita memakai dokumen C2 untuk melakukan klasifikasi mencari posterior probabilities-nya. Kita bisa lihat di Excel bagaimana caranya. Caranya sama seperti tadi. Kita mencari prior probabilities untuk dokumennya. 4/8 dicari logaritmanya, yaitu sama dengan 0,3010 dan seterusnya itu. Lalu untuk tokennya kita biarkan karena kita masih memakai dokumen 9. Namun tokennya kita pakai yang token pembanding yang menggunakan dokumen jaringan komputer. Yang jelas nilainya akan berbeda dari C1 atau kongguan tadi. Sama seperti tadi, kita cari logaritmanya. Seperti ini, sampai bawah logaritmanya sudah selesai. Di sini kita lihat sudah selesai. Coba kita scroll ke bawah. Maka akan mendapatkan nilai minus 648,9685278. Dokumen 9 selesai. Sekarang kita berlanjut ke dokumen 10. Untuk dokumen 10, caranya sama, yaitu kita mengklasifikasi menggunakan C1, yaitu topik kongguan, dan juga C2 dengan topik jaringan komputer. Untuk caranya sama persis seperti tadi, hanya tinggal mengulangi namun dengan menggunakan dokumen yang berbeda. Kalau yang tadi adalah dokumen 9 dengan C1 yang bertopik kongguan dan juga C2 yang bertopik jaringan komputer, maka sekarang kita menggunakan dokumen 10 terhadap dokumen C1 kongguan dan juga dokumen C2 jaringan komputer. Di sini kita mungkin bisa langsung skip ke hasil akhirnya. Di sini saya sudah melakukan perbandingannya. Kesimpulan dari seluruh pengerjaan ini adalah P C1 ini untuk dokumen 9, nilainya probabilities untuk C1 lebih rendah dibandingkan dengan C2. Jadi nilai probabilities posterior probabilities-nya adalah seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa lihat minus 651 tentu lebih kecil dibandingkan dengan minus 648. Maka dokumen 9 diklasifikasikan ke dalam kelas jaringan komputer. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan yang dokumen 10? Kita bisa lihat di sini PC1 tetap lebih kecil daripada PC2, yang mana artinya nilai dari dokumen kedua untuk probabilities-nya itu lebih besar. Jadi kita lihat di sini pada C1 probabilities pada dokumen yang bertopik kongguan memiliki nilai minus 215,36 sekian. Nilainya lebih kecil daripada probabilities dari C2 yang mana nilainya hanya 170. Tentu saja itu menandakan bahwa D10 diklasifikasikan ke dalam kelas jaringan komputer. Jadi, dua dokumen tadi yang kita buat untuk dijadikan data testing, semuanya diklasifikasikan ke dalam kelas jaringan komputer. Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian maupun pembahasan maupun penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.